biokimia. Nah, di sini kami dari kelompok 2 akan memaparkan tentang hukum termodinamika, yaitu yang akan disampaikan oleh anggota kelompok kami, yaitu yang pertama ada Muhammad Adil Aziz, ada Ahmad Naufal, Ali Akbar, Rizky Arif Suyono, Ferdian Yanuar Putra, Joy Pratama, Muhammad Ainun Nazi, Fajar Jarosyadi, dan Brigadir Bose Arya Sakati. Next. Mohon izin potong bentar Mas Ferdian. Ini kelompok 3 Mas, bukan kelompok 2. Apa Mas? Monggo bisa dilanjut. Baik, yang materi pertama akan dijelaskan oleh Fajar Jarosyadi. Untuk Fajar, tempat dan waktu saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan tentang materi termodinamika yang di dalamnya ada usaha luar gas, energi dalam gas, hukum 1 termodinamika, penerapan hukum 1 termodinamika, kapasitas kalor, rangkaian proses termodinamika, dan selanjutnya hukum 2 termodinamika. Hukum termodinamika terbagi menjadi 2, hukum termodinamika 1 dan hukum termodinamika 2. Hukum 1 termodinamika berbunyi, kalor yang masuk atau keluar dari sistem sama dengan kerja yang dilakukan ditambah dengan energi dalam sistem. Secara sistematis dapat ditulis sebagai I sama dengan kalor, delta U energi dalam, W sama dengan kerja. Atau bisa dijelaskan dengan kalor sama dengan energi dalam ditambah kerja. Hukum pertama termodinamika berhubungan erat dengan konsep kekekalan energi. Hukum kekekalan energi menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan dan energi juga tidak dapat dimusnahkan, tetapi dapat berubah bentuk menjadi bentuk energi lainnya. Di slide ini terdapat gambar 1 sistem dan pertukaran energi. Bisa dilihat seperti pada gambar tersebut. Bila kalor masuk ke sistem, maka tanda positif ditambahkan pada Q menjadi Q+. Tetapi bila kalor diambil dari sistem, maka kalor menjadi negatif. Sebaliknya, dengan kerja, apabila kerja dilakukan atau keluar dari sistem bertanda positif atau W+, dan kerja yang diberikan ke sistem bertanda minus. Contoh, waktu yang kita memanaskan air, maka kita memberikan kalor ke dalam sistem. Kalor yang diterima oleh air diberi tanda positif. Sewaktu kita mendinginkan air, maka kalor diserap oleh udara sekitar air panas atau keluar dari sistem, maka kalor diberi tanda negatif. Pada slide ini menjelaskan tentang pengertian hukum termodinamika. Termodinamika adalah pernyataan tentang hubungan antara usaha dengan perubahan kalor menjadi sebuah energi. Hubungan tersebut sangat erat kaitannya dengan usaha, energi, suhu, mekanika, statik,
dan juga sebuah proses. Atau dengan kata lain, termodinamika mempelajari pertukaran energi dalam bentuk kalor dan kerja, serta sistem pembatas dan lingkungan. Penerapan termodinamika bisa dilihat dalam kehidupan sehari-hari seperti tubuh manusia, meniup kopi panas, perkakas elektronik, mobil, pembangkit listrik, dan industri. Pada slide ini menjelaskan tentang hukum termodinamika 1. Hukum-hukum termodinamika, yaitu hukum termodinamika ada 4, yaitu hukum 0 termodinamika, hukum 1 termodinamika, hukum 2 termodinamika, dan hukum 3 termodinamika. Pada hukum 1 termodinamika menjelaskan energi tidak dapat diciptakan maupun dihancurkan, hanya dapat melakukan perubahan bentuk. Pada rumus hukum termodinamika 1 sebagai berikut, energi dalam sistem tersebut berasal dari kalor dan usaha yang bekerja dalam sistem apabila dijadikan dalam sebuah persamaan matematis akan menjadi delta U sama dengan Q dikurangi W, atau Q sama dengan delta U sama dengan W. Sifat kalor, Q bertanda positif jika sistem menyerap kalor negatif bila sistem melepas kalor. W bertanda positif jika sistem melakukan kerja. Dan bertanda negatif bila sistem diberikan kerja. Delta U bertanda positif jika sistem mengalami kenaikan suhu. Dan bertanda negatif jika sistem mengalami penurunan suhu. Pada slide ini menjelaskan tentang kerja dari termos. Pada alat rumah tangga tersebut terdapat aplikasi hukum 1 termodinamika dengan sistem terisolasi atau tertutup, di mana tabung bagian dalam termos yang digunakan sebagai wadah air terisolasi dari lingkungan luar karena adanya ruang hampa udara di antara tabung bagian dalam dan luar. Maka dari itu, pada termos tidak terjadi perpindahan kalor maupun benda dari sistem menuju lingkungan maupun sebaliknya. Pada slide selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya. Untuk moderator dipersilahkan untuk memilih teman-teman. Baik, terima kasih untuk Fajar. Untuk slide yang selanjutnya akan dipresentasikan oleh Ahmad Naufal. Untuk Ahmad Naufal, waktu dan tempat dipersilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Naufal dari kelompok 3 akan melanjutkan presentasi dari Mas Fajar. Jadi, yang kedua adalah mesin motor. Pada mesin kendaraan bermotor terdapat aplikasi termodinamika dengan sistem terbuka, di mana ruang di dalam silinder mesin merupakan sistem, kemudian campuran bahan bakar dan udara masuk ke dalam silinder, dan gas buang keluar sistem melalui knalpot. Next. Selanjutnya, hukum termodinamika menyatakan bahwa kondisi-kondisi alam selalu mengarah kepada ketidakteraturan. Seluruh alam semesta bergerak menuju keadaan yang semakin tidak teratur, tidak terencana, dan tidak terorganisir.
Next. Sistem termodinamika itu diibaratkan jagat raya, lalu sistem yang dianalisa adalah lingkungan. Contoh, gas memenuhi volumenya. Arah perubahan spontan, contohnya E dalam tetap. KE sistem turun selama perubahan spontan. E lingkungan harus bertambah dengan jumlah yang sama. Hukum 1. Perubahan spontan disertai pengurangan kualitas energi menjadi bentuk tidak teratur dan tersebar luas. Distribusi energi, arah perubahan spontan, fungsi yang memprediksi kespontanan reaksi ialah entropi yang merupakan ukuran ketidakteraturan suatu sistem. Hukum kedua menyatakan bahwa untuk proses spontan, perubahan entropi semesta haruslah positif. Next. Lalu, hukum pertama termodinamika mengatakan energi bersifat kekal. Lalu hukum kedua termodinamika, entropi dapat diciptakan tetapi tidak dapat dimusnahkan. Secara filosofis, pada kehidupan sehari-hari dalam sistem tertutup tanpa campur tangan dari luar, ketidakteraturan akan selalu bertambah. Secara alamiah, proses cenderung ke arah tidak teratur. Total entropi dari suatu sistem termodinamika terisolasi meningkat selama ada perubahan spontan seiring dengan meningkatnya waktu, mendekati nilai maksimumnya. Proses irreversibel menghasilkan es. Proses reversibel tidak menghasilkan es, hanya memindahkan es dari sistem terisolasi ke bagian lain. Next. Sistem alami cenderung ke arah tidak teratur, random, dan distribusi partikel kurang teratur. Lalu beberapa sistem cenderung lebih tidak teratur, contohnya es yang meleleh, tetapi ada juga yang lebih teratur yaitu air membeku secara spontan. Dengan meninjau sistem dan lingkungan terlihat, semua proses yang berlangsung dalam arah spontan akan meningkatkan entropi total alam semesta, yaitu sistem dan lingkungan. Lalu selanjutnya ada hukum kedua termodinamika. Hukum ini tidak memberikan batasan perubahan entropi sistem atau lingkungan, tetapi untuk perubahan spontan entropi total sistem dan lingkungan harus positif. Next. Lanjutan yang tadi, proses siklis reversibel sebaran berupa satu kurva tertutup. Proses ini dapat didekati dengan siklus Carnot dengan arah yang sama. Hasil keseluruhan menjadi suatu garis bergerigi yang tertutup. Jika siklus-siklus itu dibuat lebih kecil, maka bagian adiabatik seluruhnya saling melenyapkan, sedangkan bagian-bagian isotermalnya tidak. Contohnya bisa dilihat di gambar ini. Selanjutnya, jika dalam suatu proses terdapat arus panas di antara sistem dengan lingkungannya secara reversibel, maka pada hakikatnya suhu sistem dan suhu lingkungan adalah sama. Besar arus panas ini yang masuk ke dalam sistem atau yang masuk ke dalam lingkungan di setiap titik adalah sama, tetapi harus diberi tanda yang berlawanan. Karena itu perubahan entropi lingkungan sama besar, tetapi berlawanan tanda dengan perubahan entropi sistem dan jumlahnya menjadi 0. Karena sistem bersama dengan lingkungannya membentuk dunia, maka boleh dikatakan bahwa entropi dunia adalah tetap. Pernyataan tersebut hanya berlaku pada proses reversibel saja. Next. Telah menjadi kodrat manusia di dunia ini bila sesuatu tersedia melimpah dan murah, maka penggunaannya pun cenderung boros atau tidak memperhatikan efisiensi. Hal tersebut berlaku dalam penggunaan di bidang energi, terutama energi vital bagi manusia dan pembangunan, yaitu energi listrik dan bahan bakar minyak atau BBM. Di Indonesia telah lama terjadi
yaitu rakyat Indonesia dimanjakan dengan biaya listrik dan harga BBM yang murah, sehingga menimbulkan argumen berada dalam jumlah melimpah. Secara tidak langsung menumbuhkan perilaku pola konsumtif atau boros dan tidak terkendali. Akibatnya Indonesia diprediksi pada para ahli energi kurun waktu 15-20 tahun mendatang akan mengalami krisis energi. Prinsip dasar efisiensi energi adalah menggunakan jumlah energi yang sedikit tetapi tujuan atau hasil yang didapatkan sangat maksimal. Dalam upaya efisiensi energi ini dikaji pada hukum termodinamika. Next. Selanjutnya, konsep efisiensi dalam hukum termodinamika. Untuk merancang sebuah perencanaan yang optimal dalam memanfaatkan energi, berbagai konsep telah dikembangkan. Salah satunya adalah tenaga analisis energi yang berdasarkan pada hukum termodinamika. Disebutkan dalam hukum 1 termodinamika bahwa energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, tetapi dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Dalam pendekatan hukum satu ini, strategi efisiensi energi lebih cenderung pada pemanfaatan sumber daya energi secara efisien. Efisien yang dimaksud adalah penggunaan sumber energi disesuaikan dengan kualitas yang dibutuhkan. Lalu siklus Carnot. Carnot pada tahun 1824 memperkenalkan suatu proses sederhana ke dalam teori termodinamika yang sekarang dikenal sebagai siklus Carnot. Carnot berusaha menjelaskan asas-asas fisik mendasar yang menyangkut masalah efisiensi. Usaha Carnot ini adalah dasar pengetahuan tentang termodinamika. Siklus Carnot dapat dilaksanakan dengan sistem yang bersifat apapun, yaitu padat, cair, gas, maupun zat paramagnetik. Next. Selanjutnya, ini adalah contoh diagram siklus Carnot. Diagram TS. Pada gambar di atas terlihat siklus Carnot A, B, C, D, A dalam diagram TS. Luas kawasan yang dikelilingi oleh kurva menyatakan siklus Carnot adalah panas total yang masuk atau keluar dari sistem. Next. Lalu selanjutnya siklus Carnot untuk gas sempurna. Zat melakukan proses siklis yang terdiri dari 2 isoterm dan 2 adiabatik. Dimulai dari A kembali ke A. Ekspansi isotermal dari A ke B pada suhu T1. Q1 masuk dan usaha dilakukan oleh sistem. Ekspansi adiabatik dari B ke C, suhu turun menjadi T2 dan usaha dilakukan oleh sistem. Lalu pemampatan isotermal pada suhu T2 dari C ke D, panas Q2 keluar dari sistem dan usaha dilakukan terhadap sistem. Pemampatan adiabatik dari D ke A, suhu naik menjadi T1 dan usaha dilakukan terhadap sistem. Bisa tergambar dalam diagram tersebut, bisa dilihat. Next. Mohon izin memotong Mas Nopal. Untuk selanjutnya bisa digantikan dengan yang lain, Mas. Oke. Monggo Selanjutnya untuk moderator. Baik, Mas Nopal, terima kasih atas penyampaiannya. Untuk selanjutnya, materi selanjutnya bisa dijelaskan oleh Ali Akbar. Untuk Ali Akbar, waktu dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Ahmad Nofal. Mesin Carnot, proses adiabatik 2, 3, 4, 1, proses isotermal 1, 2, 3, 4. Next.
refrigeration, yaitu perpindahan kalor. Refrigerators, yaitu mesin yang menghasilkan refrigeration. Refrigeration cycles, yaitu siklus yang digunakan dalam menghasilkan refrigeration. Refrigerants, yaitu fluida kerja yang digunakan dalam refrigerators. Heat pumps, yaitu refrigerators yang digunakan untuk pemanasan 1 ton sama dengan kalor yang diambil dari 1 ton air yang bersuhu 32 sehingga menjadi es pada 32 selama 24 jam. Kalor selalu mengalir dari medium bertemperatur tinggi ke medium bertemperatur rendah. Kalor hanya mengalir jika ada perbedaan temperatur. Tujuan mengambil kalor dari medium bertemperatur rendah dan memberikannya ke medium yang bertemperatur lebih tinggi. Next. Perumusan Kelvin. Tidak ada suatu proses yang hasil akhirnya berupa pengambilan sejumlah kalor dari suatu reservoir kalor dan mengkonversi seluruh kalor menjadi usaha. Perumusan Clausius. Tidak ada proses yang hasil akhir berupa pengambilan kalor dari reservoir kalor bersuhu rendah dan pembuangan kalor dalam jumlah yang sama kepada suatu reservoir yang bersuhu lebih tinggi. Efisiensi sama dengan W per Q dengan W sama dengan Q1 dan Q2 dan Q sama dengan Q1 sama dengan Q1 plus Q2 Q1 sama dengan T1 min T2 T1. Kesimpulannya, tidak ada mesin lain yang mempunyai efisiensi termal lebih tinggi dari mesin Carnot bila keduanya beroperasi antara sepasang reservoir dengan suhu tiap reservoir yang bersangkutan sama. Tidak ada mesin pendingin yang mempunyai koefisien penampilan atau COF yang lebih tinggi daripada mesin pendingin Carnot bila keduanya beroperasi antara sepasang reservoir dengan suhu tiap reservoir yang bersangkutan sama. Terima kasih. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk Mas Ali Akbar atas penyampaian dari pemateri. Baik, untuk materi selanjutnya bisa dijelaskan oleh Brigasa Arsanadi. Untuk tempat dan waktu, saya persilakan. Baik, terima kasih untuk Mas Redian. Yang selanjutnya adalah hukum kedua termodinamika. Proses termodinamik yang berlangsung secara alami seluruhnya disebut proses irreversible atau irreversible proses. Proses tersebut berlangsung secara spontan pada satu arah tetapi tidak pada arah sebaliknya. Contohnya, kalor berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Isi hukum dua termodinamika, yaitu ada entropi dibagi menjadi dua, penerapan, contohnya adalah fotosintesis,
Dan yang rumus contohnya adalah pada pendingin AC atau kulkas. Mesin kalor. Sebuah mesin kalor adalah sesuatu alat yang menggunakan kalor atau panas untuk melakukan usaha atau kerja. Mesin kalor memiliki 3 ciri utama. Yang pertama, kalor dikirimkan ke mesin pada temperatur yang relatif tinggi dari suatu tempat yang disebut reservoir panas. Yang kedua, sebagian dari kalor input digunakan untuk melakukan kerja oleh working substance dari mesin, yaitu material dalam mesin yang secara aktual melakukan kerja. Contohnya campuran bensin dengan udara dalam mesin mobil. Yang ketiga, sisa dari kalor input heat dibuang pada temperatur yang lebih rendah dari temperatur input ke suatu tempat yang disebut reservoir dingin. Skema mesin kalor. Gambar ini melukiskan skema mesin kalor. QH menyatakan besarnya input kalor dan subscript H menyatakan hot reservoir. QC menyatakan besarnya kalor yang dibuang dan subscript C merepresentasikan cold reservoir. W merepresentasikan kerja yang dilakukan. Ketika sebuah sistem melakukan proses siklus, maka tidak terjadi perubahan energi dalam sistem dari hukum 1 termodinamika. Delta U sama dengan QW dikurangi W. Dan 0 sama dengan dikurangi Q kurangi W. Q sama dengan W. Q sama dengan QH plus QC sama dengan QH dalam kurung dikurangi QC. W sama dengan Q sama dengan QH plus QC. W dalam kurung QH dikurangi QC. Mesin kalor. Untuk menghasilkan efisiensi yang tinggi, sebuah mesin kalor harus menghasilkan jumlah kerja yang besar dan kalor input yang kecil. Karenanya efisiensi E dari suatu mesin kalor didefinisikan sebagai perbandingan antara kerja yang dilakukan oleh mesin W dengan kalor input QH. E kerja yang dilakukan dibagi input panas sama dengan W per QH. Jika kalor input semuanya dikonversikan menjadi kerja, maka mesin akan mempunyai efisiensi 1. Karena W sama dengan QH, dikatakan mesin ini memiliki efisiensi 100%. Idealnya demikian, tapi hal tersebut tidak mungkin. QC tidak sama dengan 0. Hukum 2 termodinamika. Jika tidak ada kerja dari luar, panas tidak dapat merambat secara spontan dari suhu rendah ke suhu tinggi. Clausius. Proses perubahan kerja menjadi panas merupakan proses irreversible jika tidak terjadi proses lainnya. Dari Thomson, Kelvin, dan Planck. Suatu mesin tidak mungkin bekerja dengan hanya mengambil energi dari suatu sumber suhu tinggi kemudian membuangnya ke sumber panas tersebut untuk menghasilkan kerja yang abadi. Ketidakmungkinan mesin abadi. Mesin Carnot.
adalah salah satu mesin reversibel yang menghasilkan daya paling ideal. Mesin ideal memiliki efisiensi maksimum yang mungkin dicapai secara teoritis. Tiga, pernyataan bagi hukum kedua termodinamika. Kalor tidak mengalir secara spontan dari dingin ke panas. Sebaliknya dapat spontan. Tidak ada mesin yang dapat mengubah kalor menjadi usaha secara utuh. Sebaliknya dapat secara spontan. Setiap mesin terisolasi condong menjadi acak. Sistem terbuka dapat menumbuhkan keteraturan. Hukum kedua termodinamika adalah tentang kualitas energi. Ini menyatakan bahwa ketika energi ditransfer atau diubah, semakin banyak energi yang terbuang. Hukum kedua juga menyatakan bahwa ada kecenderungan alami dari setiap sistem yang terisolasi untuk merosot menjadi keadaan yang lebih tidak teratur. Hukum 2 termodinamika memberikan batasan-batasan terhadap perubahan energi yang mungkin terjadi dengan beberapa perumusan. Tidak mungkin membuat mesin yang bekerja dalam satu siklus, menerima kalor dari sebuah reservoir, dan mengubah seluruhnya menjadi energi atau usaha luas dari Kelvin Planck. Tidak mungkin membuat mesin yang bekerja dalam suatu siklus mengambil kalor dari sebuah reservoir rendah dan memberikan pada reservoir bersuhu tinggi tanpa memerlukan usaha dari luar, dari Clausius. Pada proses reversibel, total entropi semesta tidak berubah dan akan bertambah ketika terjadi proses irreversibel dari Clausius. Bunyi hukum 2 Baik, mohon memotong. Untuk waktu pembahasannya bisa dilanjut oleh teman lainnya buat Mas Brigasa. Baik, untuk materi selanjutnya tentang bunyi hukum 2 termodinamika akan disampaikan oleh Muhammad Azril Aziz. Untuk teman dan waktu kami persilakan. Terima kasih untuk tempat dan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya Muhammad Azril Aziz akan melanjutkan presentasi yang disampaikan oleh Mas Brigaja. Bunyi hukum 2 termodinamika. Untuk menjelaskan tidak adanya reversibilitas, para ilmuwan merumuskan prinsip baru, yaitu hukum 2 termodinamika, dengan pernyataan kalor mengalir secara alami dari benda yang panas ke benda yang dingin. Kalor tidak akan mengalir secara spontan dari benda dingin ke benda panas. Entropi dan hukum kedua termodinamika. Apa yang menentukan arah perubahan spontan? Sistem alami cenderung ke arah tidak teratur, random, distribusi partikel kurang teratur. Beberapa cenderung lebih tidak teratur, seperti es meleleh, tetapi ada juga yang lebih teratur, seperti air membeku secara spontan. Dengan meninjau sistem dan lingkungan terlihat semua proses yang berlangsung dalam arah spontan akan meningkatkan entropi total alam semesta, seperti sistem dan lingkungan. Ini yang disebut dengan hukum kedua termodinamika. Hukum ini tidak memberikan batasan perubahan entropi sistem atau lingkungan, tetapi untuk perubahan spontan entropi total sistem dan lingkungan harus positif. Seperti delta S unif sama dengan delta S sis plus delta S sur lebih besar 0.
Pengertian entropi. Termodinamika menyatakan bahwa proses alami cenderung bergerak menuju ke keadaan ketidakteraturan yang lebih besar. Ukuran ketidakteraturan ini dikenal dengan sistem entropi. Entropi merupakan besaran termodinamika yang menyerupai perubahan setiap keadaan dari awal hingga keadaan akhir sistem. Semakin tinggi entropi suatu sistem menunjukkan sistem semakin tidak teratur. Entropi sama seperti halnya tekanan dan temperatur, yang merupakan salah satu sifat dari sifat fisik yang dapat diukur dari sebuah sistem. Apabila sejumlah kalori diberikan pada suatu sistem dengan proses reversibel pada suhu konstan, maka besarnya perubahan entropi sistem adalah delta S sama dengan Franks dalam kurung X kali T dengan delta S sama dengan perubahan entropi dalam kurung J atau K, X sama dengan kalor atau sama dengan J, T sama dengan suhu atau sama dengan K. Mungkin sekian dari saya. Mungkin saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, untuk materi yang disampaikan oleh Mas Azil, untuk saat ini apakah lebih baik didiskusikan ya tentang materi yang ada di PPT? Nah, menurut Joy Pratama, apa yang bisa didapatkan dari materi pertama tadi? Apakah bisa dijelaskan lebih tepatnya tentang hukum satu teknologi tadi? Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hukum satu termodinamika. Hukum tentang sebuah kekekalan energi merupakan hukum dari termodinamika pertama yang berbunyi energi tidak dapat diciptakan maupun dihancurkan, hanya dapat melakukan perubahan bentuk. Pernyataan bunyi hukum termodinamika pertama menjelaskan bahwa suatu energi tidak akan memiliki pertambahan maupun pengurangan dalam sebuah sistem. Hukum pertama termodinamika adalah suatu pernyataan mengenai hukum universal dari kekekalan energi dan mengidentifikasikan perpindahan panas sebagai suatu bentuk perpindahan energi. Hukum satu termodinamika dapat dirumuskan seperti delta U sama dengan Q kurang W. Yang persamaan ini bisa dimodifikasi sebagai W sama dengan Q kurang delta U atau Q sama dengan delta U tambah W. Yang dimana delta U ialah perubahan energi dalam, sedangkan Q ialah kalor yang ditambahkan, lalu W adalah usaha yang dilakukan oleh sistem tersebut. Menurut saya seperti itu, moderator. Baik, terima kasih untuk Mas Joy Sarangi. Untuk yang Sama-sama, Mas. dari Muhammad Najih, apa yang didapat dari materi tentang hukum 2 termodinamika, Mas Najih? Silakan. Mohon maaf, PPT-nya kok nggak ada ya? Untuk Mas moderator, pasti di mute, Mas. Oh ya, untuk Mas Najih sendiri nih, menurut Mas Najih itu di hukum 2 dari termodinamika itu bagaimana, Mas Najih? Menurut Mas Najih, pendapat Mas Najih.
kelompok 9. Mungkin itu saja, atau teman-teman ada yang ingin ditambahkan mengenai mulai dari pengertian, ciri-ciri. Bagaimana Mas Nazi? Ya, menurut saya yang dijelaskan Mas Jo tadi itu sangat jelas dan mudah untuk dipahami. Gitu saja, Mas. Terima kasih. Baik. Saya akan mengambil kesimpulan dari dua materi yang disampaikan oleh teman-teman, yaitu hukum 1 dan hukum 2. Kesimpulan dari hukum 1 yaitu jika energi panas yang diberikan sistem dikurangi dengan usaha yang dilakukan oleh sistem, itu sama dengan perubahan energi dalam sebuah sistem. Nah, hukum pertama dinamika itu menyatakan bahwa jumlah kalori yang diterima dan usaha W yang dilakukan terhadap suatu gas itu dapat digunakan untuk menambah energi dalam proses termodinamika. Nah, di dalam itu ada beberapa yang meliputi isobarik itu atau yang disebut dengan tekanan konstan. Nah, tekanan konstan itu juga ada isohorik atau yang disebut dengan volume konstan. Dan ada juga isotermik yaitu suhu konstan. Dan ada adiabatik atau tanpa panas. Nah, keempat proses ini nanti memiliki aplikasi masing-masing dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi di dalam proses ini merupakan salah satu penerapan termodinamika yang dapat dilihat secara jelas. Nah, saran dengan adanya untuk itu yang hukum 1. Nah, untuk yang hukum 2 saya ambil kesimpulan yaitu ada 4 kesimpulan. Yang pertama, termodinamika adalah ilmu tentang energi yang spesifik menambah tentang hubungan antara energi panas dan kerjanya. Nah, jadi itu menyambungkan antara kerja energi panas dan energi dingin itu bisa dibedakan dalam bentuk termodinamika itu. Nah, yang kedua yaitu ada hukum kedua itu mengatakan bahwa aliran kalor memiliki arah, dengan kata lain tidak semua proses di dalam alam itu sama. Nah, di alam adalah reversible atau arahnya dapat dibalikan. Nah, hukum kedua termodinamika menyatakan bahwa kalor mengalir secara spontan dari kalor mengalir secara spontan dari benda suhu tertinggi ke suhu terendah. Nah, seperti halnya air panas yang kita taruh ke gelas. Nah, itu nanti suhunya yang lebih panas kan ada di gelas yang paling ujung, ya kan? Nah, nanti itu akan menuju ke titik paling rendah yaitu yang paling di bawah. Nah, saya ambil contoh seperti ini ya. Ini diberi air panas, maka yang akan panas itu terdapat di titik tertinggi. Nah, ini nanti yang dipegang sampai bawah ini akan mendapat titik terendah yaitu akan merasakan titik panas. Nah, dan sebaliknya juga akan terjadi di titik dingin juga kan seperti itu. Baik, kemudian silakan menambahkan.
Yang ketiga yaitu terdapat dua penyataan dari hukum termodo, yaitu penyataan Kelvin Planck yang diperuntukkan untuk mesin Calor dan pernyataan Clausius yang dipertemukan untuk mesin pendingin atau pompa Calor. Seperti halnya di dalam kulkas itu ada mesin pendingin. Nah, itu mesin pendingin itu bisa disebut dengan pompa Calor. Yang keempat yaitu sebuah mesin Calor dapat dikarakterisasikan seperti ini. Yang pertama, mesin Calor itu menerima panas dari source bertemperatur tinggi. Nah, jadi jika suhu temperatur itu seperti ini. Jadi jika suhunya tinggi, maka gelas yang diisi air ini akan terasa panas. Nah, itu sebaliknya dengan yang diisi dengan air dingin. Nah, jika temperaturnya itu atau mesin kalornya itu terprogram dingin, nah itu maka nanti akan air yang dimasukkan di sini kok akan berubah menjadi dingin. Nah, itu yang disebut dengan dari source temperatur. Oke. Yang kedua, ada mesin Calor mengkonversi sebagai panas menjadi kerja, umumnya dalam bentuk poros yang berputar. Nah, yang ketiga, ada mesin Calor membuang sisa panas ke temperatur rendah. Jadi seperti halnya jika panas mesin seumpama ini gelas ya. Nah, gelas ini kan diisi air panas, maka seluruhnya akan panas. Jika dibuang sisa-sisanya, maka itu nanti yang panas itu masih di ujungnya. Jadi bawah di dalam titik terendahnya. Jadi yang atas itu masih dingin, sudah dingin, tapi titik bawah itu masih panas karena pembuangannya itu berada di titik yang paling rendah. Oke, seperti itu. Yang keempat, yang terakhir yaitu mesin Calor beroperasi dalam sebuah sirkus. Nah, jadi itu adalah kesimpulan dari dua materi yang bisa saya jelaskan. Untuk sebelum saya mengakhiri presentasi malam ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa foto di screen.